Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asabi. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang kunci sukses budidaya ikan gurame di lahan sempit, yaitu pekarangan rumah, teras rumah, atau dimanapun di bagian rumah. Yang penting masih terkena cahaya matahari. Sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe jika kalian ingin mengetahui cara budidaya ikan yang mudah dan murah. Oke sob, langsung aja kita mulai. Kunci sukses yang pertama adalah media budidayanya. Media budidaya yang kita gunakan adalah minimal ember berukuran 80 liter. Atau yang lebih baik lagi menggunakan container box dengan kapasitas minimal 150 liter. Pemilihan media budidaya tergantung luas area yang mau kita pakai ya sob. Kunci sukses yang kedua adalah persiapan air. Sebelum bibit ikan gurame kita tebar, air sebagai media tempat hidupnya harus kita persiapkan terlebih dahulu agar ikan nyaman dan dapat tumbuh dengan cepat. Persiapan air yang pertama, airnya harus bersih dan tidak mengandung kaporit. Kalau kalian menggunakan air yang berkaporit, maka air harus diendapkan dulu selama 2 atau 3 hari agar kaporitnya hilang. Persiapan air yang berikutnya adalah pemupukan. Tujuan pemupukan agar fitoplankton serta lumut dapat tumbuh sebagai ekosistem pendukung ikan. Pupuk yang praktis untuk digunakan adalah pupuk NPK, atau kalian bisa menggunakan dedak halus yang difermentasi dengan probiotik Lactobacillus, ragi tape, dan ragi tempe selama 3 hari, lalu air hasil fermentasinya disiramkan ke media air. Untuk pupuk NPK, dosisnya adalah 1-2 gram per 100 liter air. Dan pupuk NPK harus dilarutkan dulu sebelum ditebar ke dalam media air. Persiapan berikutnya adalah pengapuran. Tujuannya adalah agar alkalinitas serta pH air terjaga. Kapur yang baik untuk digunakan adalah dolomit. Tapi kalian bisa juga menggunakan kapur jenis lain seperti kapur pertanian atau kapur bangunan juga bisa. Kalian bisa memberikan kapur sebanyak 2-3 gram per 10 liter air. Terakhir adalah pengaplikasian probiotik Lactobacillus sebanyak 1 ml untuk setiap 10 liter air. Pengaplikasian probiotik Lactobacillus penting ya sob, karena bakteri Lactobacillus dapat menekan berkembangnya bakteri patogen dan mendorong berkembangnya bakteri yang bermanfaat serta dapat meningkatkan imunitas ikan terhadap penyakit. Probiotik Lactobacillus diberikan setiap 2 hari sekali selama masa persiapan air. Setelah ikan masuk, maka pemberian probiotik kita stop, kecuali saat perawatan air. Setelah sterilisasi air, pemupukan, pengapuran, serta pengaplikasian probiotik selesai, selanjutnya air kita diamkan selama 7-14 hari. Hal ini penting supaya kita memberi waktu untuk fitoplankton dan lumut untuk tumbuh, serta memberi waktu juga pada bakteri Lactobacillus untuk menyingkirkan bakteri patogen. Budidaya ikan gurame tidak diperlukan aerator ya sob, jadi kita bisa menekan biaya. Selanjutnya, kunci sukses yang ketiga adalah pemilihan bibit ikan gurame. Pemilihan bibit ikan gurame memegang peranan penting ya sob. Pemilihan bibit dapat berpengaruh terhadap lama atau sebentarnya masa budidaya, serta berpengaruh juga terhadap hasil panen. Budidaya ikan gurame di lahan sempit memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan budidaya di lahan yang luas. Oleh karena itu, harus menggunakan bibit yang besar, seperti ukuran sekitar 3-4 jari untuk mempersingkat masa budidaya. Bibit berukuran besar juga lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga dapat memperkecil tingkat kematian. Kunci sukses yang keempat adalah padat tebar bibit. Ikan gurame nggak bisa hidup dengan baik dengan kepadatan tebar yang tinggi ya sob, apalagi di media yang sempit. 1 ekor per 10 liter air sudah maksimal. Jadi kalau kita menggunakan ember 80 liter, jumlah bibit yang kita tebar kurang lebih 8-10 ekor ya sob.
Lebih baik tebar sedikit tapi sukses sampai panen. Oke, kita lanjut. Kunci sukses budidaya ikan gurame yang kelima adalah aklimatisasi. Bibit ikan gurame sebelum kita tebar ke media budidaya harus kita aklimatisasi dulu agar suhu air media kemasan sama dengan media air tempat budidaya kita. Caranya, kita masukkan media kemasan ke dalam media air budidaya. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 15 menit atau sampai suhu air kedua media sama. Setelah aklimatisasi selama 15 menit selesai, baru bibit ikan gurame kita tebar secara perlahan-lahan ke media budidaya. Aklimatisasi dapat mencegah ikan stres karena perubahan suhu air yang mendadak. Kunci sukses yang keenam adalah pemberian pakan. Ikan gurame adalah ikan omnivora yang lebih ke herbivora. Jadi gurame nggak perlu pakan yang berprotein tinggi ya sob. Bahkan dikasih full daun-daunan juga nggak masalah, seperti azolla, daun talas, daun sente, daun singkong, atau kangkung. Tapi karena media budidaya kita adalah ember atau container box, maka pemberian pakan berupa daun-daunan malah bisa jadi merepotkan ya sob. Supaya praktis, ikan gurame bisa kita kasih makan dengan pelet. Pelet yang berprotein rendah sudah cukup. Dan daun-daunan dapat kita berikan sebagai selingan. Kunci sukses yang ketujuh adalah perawatan air. Air media budidaya harus selalu dalam kondisi ideal untuk ikan gurame. Untuk itu, kita perlu melakukan perawatan terhadap air tersebut. Jangan tunggu air rusak dan ikan sakit ya sob. Perawatan air yang bisa dilakukan adalah penyifonan atau pembuangan air dan kotoran yang mengendap di bagian bawah media budidaya dan diisi kembali dengan air baru. Pengapuran dan pengaplikasian probiotik kembali. Perawatan air bisa kita jadwalkan atau kita lakukan apabila diperlukan. Tapi kalau kita belum bisa menilai air masih baik atau tidak, sebaiknya perawatan air kita jadwalkan setiap 7 hari sekali. Dosis kapur dan probiotik untuk perawatan air sama dengan dosis saat persiapan air ya sob. Jangan lupa setelah perawatan air, ikan kita puasakan selama 24 jam. Untuk mengetahui detail soal perawatan air, kalian bisa klik link di atas. Nah, itulah kunci sukses budidaya ikan gurame di lahan sempit versi Asabi. Jangan lupa like, share, dan komen ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video Asabi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.